Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Negeri Padang dari program studi Pendidikan Matematika angkatan 2021. Di sini kami akan membagi sedikit ilmu kami yang kami dapatkan dari pembelajaran mata kuliah Aljabar Matriks, yang mana materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah perkalian titik dan proyeksi. Nah, sebelumnya teman-teman kami, izinkan kami dulu untuk memperkenalkan diri siapa saja sih yang ada dalam penyusunan materi ini dan nanti yang akan menjelaskannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kami dari kelompok 14 beranggotakan yang pertama Chelsea Ramadhani, yang kedua Fadila Fitri Azahra, yang ketiga Anita Ramadhani, yang keempat saya sendiri Dinda Pertiwi Gusman, yang kelima Dina Aulia, yang keenam Cindy Mailani, yang ketujuh Tri Fadilah Putri, yang kedelapan Vanisha Nabila, yang sembilan Ifah Nur Fitria, yang ke-10 Melinda Hadisti, yang ke-11 Selsya Bila dan Mastri, dan yang terakhir Wulan Aljamisa. Baik, sebelum daripada kita cuma kenal nama, ini member dari grup kami. Foto pertama ada Selsya Bila, foto kedua ada Chelsea, foto ketiga ada Wulan, foto keempat ada Iva, foto kelima ada Puput, yang keenam ada Fadila. Selanjutnya yang ketujuh ada Dina, yang kedelapan ada Melinda Hadisti, yang ke-9 ada Vanisha, yang ke-10 ada Cindy Melani, yang 11 ada saya sendiri Dinda, dan yang 12 ada Anita. Baiklah, kan kita sudah saling mengenal nih siapa saja yang ada di grup kali ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi. Semoga teman-teman enjoy ya dalam mendengar penjelasan kami. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh si cantik Chelsea Ramadhani. Materi pertama yaitu menghitung hasil kali vektor, menghitung hasil kali titik, dan vektor. Yang pertama akan dijelaskan oleh Chelsea Ramadhani. Kepada Chelsea, kami silahkan. Baiklah, saya di sini mau menjelaskan menghitung hasil kali titik dari vektor. Misalkan, vektor U dan vektor V adalah dua vektor tak nol pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan diasumsikan vektor-vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan. Sehingga untuk sudut antara vektor U dan vektor V adalah sudut yang ditentukan oleh vektor U dan vektor V, di mana tetanya besar sama dari pi, kecil sama dari pi, dan besar sama dari 0, seperti pada gambar di bawah ini. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chelsea. Gimana nih teman-teman, udah ngerti nggak apa itu hasil kali titik dari vektor? Bagi yang belum mengerti, mungkin bisa lebih mengerti lagi dari materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Fadila Fitri Azahra. Kepada Fadila, disilahkan. Baiklah, saya Fadila Fitri Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi menghitung hasil kali titik dan dari vektor. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan θ adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Eukliden U kali V didefinisikan oleh U kali V sama dengan panjang mutlak U dikali panjang mutlak V dikali cos θ jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Dan U kali V sama dengan 0 jika U sama dengan 0 atau U sama dengan V. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fadila. Bagaimana teman-teman sekarang sudah dapat kan konsep dari apa itu hasil kali titik, apa itu makna dari menghitung hasil kali titik. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Anita Ramadhani. Kepada Anita, dipersilahkan. Baiklah teman-teman sekalian, saya Anita Ramadhani di sini akan menjelaskan tentang contoh dari persoalan materi yang sudah dijelaskan oleh Chelsea dan Fadila. Di sini diketahui sudut antara vektor-vektor U adalah 0,1 dan
0,2,2 adalah 45 derajat. Lalu ditanyakan berapa hasil kali titik dari vektor U dan vektor V. Maka di sini penyelesaiannya vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Lalu kita memasukkan angka-angka yang tertera pada soal sehingga dia menghasilkan 2. Untuk gambar bisa dilihat pada PPT. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nita. Semoga teman-teman yang menyaksikan video kami mengerti ya pengaplikasian dari menghitung hasil kali titik dari vektor ini. Kemudian komponen-komponennya akan dijelaskan oleh Dina Aulia. Kepada Dina Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari hasil kali titik. Nah, misalkan vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 adalah dua vektor tak nol. Jika θ adalah sudut antara vektor U dan vektor V, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, dengan menggunakan hukum kosinus, maka kita akan mendapatkan vektor dari PQ sama dengan V kurang U. Panjang nilai mutlak dari vektor PQ kuadrat sama dengan panjang dari nilai mutlak U kuadrat ditambah panjang dari nilai mutlak V kuadrat dikurang 2 panjang dari nilai mutlak U dikali panjang dari nilai mutlak V cos theta. 2 kali panjang dari nilai mutlak U dikali panjang dari nilai mutlak V cos theta itu sama dengan panjang dari nilai mutlak U kuadrat dikali panjang dari nilai mutlak V kuadrat dikurang panjang dari nilai mutlak vektor PQ kuadrat. Panjang dari nilai mutlak U dikali panjang dari nilai mutlak V cos theta itu sama dengan panjang nilai dari mutlak U kuadrat dikali panjang dari nilai mutlak V kuadrat dikurang panjang dari nilai mutlak vektor PQ kuadrat dibagi 2. Panjang dari nilai mutlak U kuadrat dikali panjang nilai dari mutlak V kuadrat cos theta itu sama dengan setengah dikali panjang dari nilai mutlak U kuadrat ditambah panjang dari nilai mutlak V kuadrat dikurang panjang dari nilai mutlak V dikurang U kuadrat. U dikali V sama dengan setengah dari panjang dari nilai mutlak U kuadrat ditambah panjang nilai dari mutlak V kuadrat dikurang panjang dari nilai mutlak V kurang U kuadrat. Panjang dari nilai mutlak U kuadrat itu sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Sedangkan panjang dari nilai mutlak V kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya hasil kali titik dari vektor ini juga akan dijelaskan oleh Chelsea Ramadhani. Kepada Chelsea dipersilahkan. Baiklah, lanjutannya yaitu U kali V sama dengan setengah dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurang dari V1 kurang V1 U1 dikuadratkan ditambah V2 dikurang U2 dikuadratkan ditambah V3 dikurang U3 dikuadratkan. U kali V sama dengan setengah dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikurang 2 kali V1 U1 ditambah U1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurang 2 V2 U2 ditambah U2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurang 2 V3 U3 ditambah U3 kuadrat. U kali V sama dengan setengah dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah 2 kali V1 U1 dikurang U1 kuadrat dikurang V2 kuadrat ditambah 2 kali V2 U2 dikurang U2 kuadrat dikurang V3 kuadrat ditambah 2 kali V3 U3 dikurang U3 kuadrat. Jadi
U kali V sama dengan setengah dari 2 kali V1 U1 ditambah 2 kali V2 U2 ditambah 2 kali V3 U3. U kali V sama dengan setengah dikali 2 dikali U1 V1 ditambah V2 kali U2 ditambah V3 U3. Jadi U kali V sama dengan V1 kali U1 ditambah V2 kali U2 ditambah V3 kali U3. Bisa juga disebut dengan U kali V sama dengan U1 V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 V3. Jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 adalah dua vektor pada ruang dimensi 2, maka rumusnya bersesuaian dengan rumus yang di atas, yaitu U kali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 V2. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chelsea. Nah, sekarang kita dapatkan rumus untuk mencari hasil kali titik adalah U kali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2. Nah, rumus ini didapatkan dari pembuktian yang tadi dijelaskan di atas. Yang dari vektor P dan Q didapatkanlah rumus hasil kali titik itu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Semoga teman-teman paham ya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Melanie. Kepada Cindy, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu menentukan sudut antara vektor-vektor. Jika kita mempunyai dua vektor yaitu vektor U dan vektor V adalah sebagai vektor-vektor tak nol, maka rumusnya yaitu cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang dari mutlak vektor U dikali panjang dari mutlak vektor V. Baiklah, sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk pengaplikasian dari yang dijelaskan oleh Cindy tadi akan dijelaskan oleh Tri Fadilah Putri. Kepada Tri, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Perhatikan vektor-vektor U sama dengan 2, min 1,1 dan V sama dengan 1,1,2. Tentukan U dikali V dan sudut theta antara U dan V. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari U dikali V. U dikali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Kita masukkan angkanya. U dikali V sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2. Maka menjadi U dikali V sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 2. Kita dapatkan hasilnya U dikali V sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan mencari sudut theta antara U dan V. Yang pertama yang harus kita cari adalah nilai mutlak dari panjang U. Nilai mutlak dari panjang U sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nilai mutlak dari panjang U sama dengan akar dari 4 ditambah 1 ditambah 1. Sehingga kita dapatkan hasil nilai mutlak dari panjang U sama dengan akar 6. Selanjutnya yang perlu kita cari adalah nilai mutlak dari panjang V. Nilai mutlak dari panjang V sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sehingga nilai mutlak dari panjang V sama dengan akar dari 1 ditambah 1 ditambah 4. Sehingga kita dapatkan hasil dari nilai mutlak dari panjang V sama dengan akar 6. Selanjutnya, cara mencari cos theta yaitu cos theta sama dengan U dikali V dibagi nilai mutlak dari panjang U dikali nilai mutlak dari panjang V. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3 dibagi akar 6 dikali akar 6. Sehingga mendapatkan 3 per 6 yang sama dengan 1 per 2. Sehingga kita dapatkan cos theta sama dengan 1 per 2. Cos theta sama dengan cos 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Sehingga kita dapatkan
hasil dari penyelesaian soal tersebut, yaitu nilai dari U dikali V sama dengan 3 dan nilai dari sudut theta antara U dan V sama dengan 60 derajat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tri. Bagaimana teman-teman? Gampang kan untuk penyelesaian dari soal hasil kali titik dari vektor ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema. Teorema ini akan dijelaskan oleh Vanisha Nabila. Kepada Vanisha Nabila dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan teorema menghitung hasil kali titik dari vektor. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang dimensi 3, sehingga V kali V sama dengan panjang nilai mutlak V pangkat 2, yaitu panjang mutlak V sama dengan V kali V pangkat 1/2. Nah, jika vektor-vektor U dan V adalah tak nol dan theta adalah sudut di antaranya, maka theta akan menjadi lancip jika U dikali V lebih dari 0. Selanjutnya, theta akan menjadi tumpul jika dan hanya jika U dikali V kurang dari 0. Dan theta adalah V/2 jika hanya jika U dikali V sama dengan 0. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vanisha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ifah Nurfitria. Kepada Ifah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda. Dari teorema yang tadi, maka berikut adalah pembuktiannya, yaitu sudut theta antara V dan V adalah 0. V dikali V sama dengan panjang mutlak V dikali panjang mutlak V dikali cos theta. Kemudian V dikali V sama dengan panjang mutlak V kuadrat cos dikali 0 cos 0. V kali V sama dengan panjang mutlak V kuadrat. Theta memenuhi theta besar sama besar dengan 0 sama kecil dengan pi. Theta adalah lancip jika dan hanya jika U dikali V lebih besar dari 0. Theta adalah tumpul jika dan hanya jika U dikali V kurang dari 0. Theta adalah per 2 jika dan hanya jika U dikali V sama dengan 0. Cos theta memiliki tanda yang sama dengan U dikali V1 karena U dikali V sama dengan panjang mutlak U dikali panjang mutlak V cos theta, yaitu panjang mutlak U lebih besar dari 0 dan panjang mutlak V lebih dari 0. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Ifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda Hadisti. Kepada Melinda kami persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari menghitung hasil kali titik-titik dari vektor. Di sini terdapat U 1 min 2 3 dan V min 3 4 2, W 3 6 3. Yang ditanyakan yang pertama U kali V, yang kedua V kali W, yang ketiga U kali W. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan yang pertama, yaitu U kali V, di mana kita hanya memasukkan angka pertama dikali angka pertama dari U dan V, yaitu 1 dikali min 3 ditambah min 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan min 3 dikurang 8 ditambah 6 sama dengan min 11 ditambah 6, hasilnya yaitu min 5. Selanjutnya yaitu permasalahan kedua, V dikali W, sama dengan yang pertama tadi, yaitu kita hanya memasukkan angkanya. Min 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 6 ditambah 2 dikali 3 sama dengan min 9 ditambah 24 ditambah 6 sama dengan 15 ditambah 6 yang hasilnya 21. Selanjutnya permasalahan ketiga yaitu U dikali W sama dengan 1 dikali 3 ditambah min 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 3 yaitu hasilnya 3 dikurang 12 ditambah 9 sama dengan min 9 ditambah 9 sama dengan 0, sehingga U dikali V membentuk sudut tumpul dan V dikali W membentuk sudut lancip
yang terakhir yaitu U dikali W, yaitu saling tegak lurus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang kan dalam penyelesaian soalnya? Pokoknya kita harus tahu nih, hasil kalinya jika kecil dari 0 dia akan tumpul, jika hasil kalinya besar dari 0 dia akan lancip, dan jika dia sama dengan 0 maka dia akan saling tegak lurus. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan proyeksi ortogonal dari vektor akan dijelaskan oleh Syalsabila dan Masri. Kepada Syalsya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian titik atau hasil kali skala dua vektor yang mana akan kita pakai untuk menguraikan suatu vektor menjadi jumlah dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, jika udah vektor V adalah vektor-vektor yang tidak nol di ruang 2 ataupun di ruang 3, maka selalu berkemungkinan untuk menuliskan vektor U menjadi U sama dengan W1 ditambah W2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Syalsya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Aljamisa. Kepada Wulan kami persilahkan. Baiklah, saya akan menentukan proyeksi ortogonal dari vektor. Dengan W1 kelipatan skalar dari V dan W2 tegak lurus terhadap V, vektor W1 disebut proyeksi ortogonal dari U pada V. Dan vektor W2 disebut komponen dari U yang ortogonal terhadap kepada V. Kita lihat pada gambar di bawah ini. Karena W1 adalah kelipatan skalar dari V, maka kita tulis W1 sama dengan KV. Jadi, U sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan KV ditambah W2. Kita dapatkan persamaan 3. Dengan melakukan perkalian titik pada kedua ruas pada persamaan 3 dengan V, dan menurut teorema pertama serta teorema kedua, kita dapatkan U dikali V sama dengan KV ditambah W2 dikali V sama dengan K dikali U dikali V ditambah W2 dikali V sama dengan K nilai mutlak V kuadrat ditambah W2 dikali V. Karena W2 tegak lurus terhadap V, kita dapatkan W2 dikali V sama dengan 0. Sehingga persamaan di atas menghasilkan K sama dengan U per nilai mutlak V kuadrat. Karena W1 sama dengan KV, kita dapatkan W1 sama dengan proyeksi V, U sama dengan U dikali V per nilai mutlak V kuadrat, proyeksi ortogonal dari U dan V. Dengan menyelesaikan W1 ditambah W2, untuk W2 memberikan W2 sama dengan U dikurang proyeksi V pangkat U sama dengan U dikurang W sama dengan U dikurang U dikali V per nilai mutlak V kuadrat dikali V. Komponen dari U yang ortogonal pada V. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Ramadhani. Kepada Anita kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proyeksi ortogonal dari vektor. Proyeksi ortogonal dari U pada V, yaitu W1, dapat pula kita cari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menurut definisi fungsi kosinus dalam trigonometri, cos A sama dengan panjang W1 per panjang U, atau panjang W1 sama dengan panjang U dikali cos A. Dari rumus hasil skalar atau perkalian titik antara U dan V, yaitu U dikali V sama dengan panjang U dikali panjang V dikali cos A, atau cos A sama dengan panjang U dikali V per panjang U dikali panjang V. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita peroleh panjang W1 sama dengan panjang U dikali V per panjang U dikali panjang V sama dengan U dikali V per panjang vektor V. Karena setiap vektor yang tidak nol termasuk W1 selalu mempunyai vektor satuan yang searah dengan W1, misalkan E1, maka kita peroleh E1 sama dengan W1 per panjang W1 dengan panjang E sama dengan 1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Anita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Aulia. Kepada Dina, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, demikian pula dengan vektor V akan sama mempunyai vektor satuan. Misalnya namanya E2, maka E2 sama dengan V per nilai mutlak V dengan nilai mutlak dari E2 sama dengan 1. Karena W1 segaris dengan U mungkin searah atau berlawanan arah, maka W1 proyeksi U pada V terdapat pada gambar, maka vektor satuan W1 akan sama dengan vektor satuan V, yang berarti E1 sama dengan E2 sama dengan U per nilai mutlak dari V itu termasuk kebersamaan 3. Untuk setiap vektor termasuk W1 selalu berlaku. W1 sama dengan nilai mutlak dari W1 dikali E. Dengan E itu vektor satuan dari W1. Itu termasuk ke persamaan 4. Dari persamaan 3 dan persamaan 4, maka kita peroleh nilai mutlak dari W1 sama dengan U dikali V per nilai mutlak dari V dikali V per nilai mutlak dari V. Itu menghasilkan U dikali V per nilai mutlak dari V kuadrat dikali V. Nah, itu termasuk proyeksi ortogonal U pada V. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Fadilah Putri. Kepada Tri, kami persilahkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh 4. Perhatikan vektor-vektor U sama dengan 2, min 1, 3, dan V sama dengan 4, min 1, 2. Karena U dikali V sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 15, dan hasil kuadrat dari panjang V sama dengan 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 21, maka proyeksi ortogonal dari U pada V adalah panjang W1 sama dengan U dikali V per kuadrat dari panjang V dikali vektor V sama dengan per 21 dikali 4, min 1, 2. Maka kita dapatkan hasilnya 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7. Komponen dari U yang ortogonal kepada V adalah W2 sama dengan U dikali W1 sama dengan 2, min 1, 3 dikali 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7. Maka kita dapatkan hasilnya min 3 per 7, min 2 per 7, 11 per 7. Untuk mengeceknya, maka kita dapat membuktikan bahwa W2 tegak lurus kepada V dengan menunjukkan bahwa W2 dikali V sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Puput atas penjelasan materinya. Untuk contoh terakhir akan dijelaskan oleh Melinda Hadisti. Kepada Melinda, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kita masuk ke dalam contoh 5 dalam menentukan proyeksi ortogonal dari vektor. Dimisalkan U sama dengan 2 min 1, 3 dan A 4 min 1, 2. Carilah komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Di sini langkah pertamanya yaitu kita akan mengalihkan U dikali A. Sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 2, yang mana hasilnya yaitu 15. Selanjutnya kita cari panjang nilai mutlak dari A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 21. Jadi, komponen vektor U sepanjang A adalah proyeksi A terhadap U sama dengan U dikali A per panjang mutlak A kuadrat dikali A sama dengan 15 per 21 dikali 4 min 1, 2. Didapatkan hasilnya yaitu 20 per 7, min 5 per 7, dan 10 per 7. Dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A adalah U dikurang proyeksi A terhadap U sama dengan
2 min 1, 3 dikurang 20 per 7, min 5 per 7, dan 10 per 7. Didapatkan hasilnya yaitu min 6 per 7, min 2 per 7, min 11 per 7. Untuk memeriksanya, kita dapat membuktikan bahwa vektor-vektor U dikurang proyeksi A terhadap U dan A adalah saling tegak lurus dengan menunjukkan bahwa hasil kali titik antara keduanya adalah 0. Selanjutnya, rumus untuk panjang dari komponen vektor U sepanjang A dapat diperoleh dengan menulis panjang mutlak proyeksi A terhadap U sama dengan panjang mutlak U dikali A per panjang mutlak A kuadrat dikali A sama dengan mutlak U dikali A per panjang mutlak A kuadrat dikali panjang mutlak A sama dengan mutlak U dikali A per panjang mutlak A kuadrat dikali panjang mutlak A, karena panjang mutlak A kuadrat besar dari 0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melinda. Baiklah, sekian penjabaran materi dari kami. Kami berharap semoga teman-teman yang menonton video ini mengerti ya apa yang sudah kami jelaskan. Semoga ilmu yang sudah kami beri juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagi yang mau bertanya, bisa dituliskan pada kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kami jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, saya sebagai moderator perwakilan dari teman-teman semua meminta maaf apabila ada kesalahan kata, salah sebut, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya sebagai moderator saya tutup pertemuan materi ini dan tungguin kami ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di materi-materi selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.